Memasuki masa kampanye pemilu 2024 diwarnai sejumlah pelanggaran, mulai dari pejabat daerah yang terang-terangan mendukung capres-cawapres tertentu hingga penurunan baliho. Belum lagi kasus data KPU yang diretas hacker. Lalu bagaimana harapan warga terkait dugaan sejumlah pelanggaran tadi? Saudara, inilah Kopi Pagi edisi menjaga netralitas pemilu. Coba bertanya-tanya. Yang ada CV-nya. Kurang dari 3 bulan lagi, pemilu serentak 2024 akan segera diselenggarakan. Masyarakat Indonesia akan menentukan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan saat ini sudah memasuki masa kampanye, baik itu bagi caleg, capres, dan juga cawapres. Selama 75 hari, mereka diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi mereka untuk menggayat suara masyarakat. Dan selama 75 hari pula, netralitas para pejabat, ASN, hingga aparat dipertaruhkan dalam pemilu 2024 ini. Tapi yang kini terjadi justru sebaliknya. Mereka yang harusnya netral justru malah terlihat berpihak pada calon-calon tertentu. Lantas bisakah pemilu kali ini berlangsung jujur, adil, dan netral? Dan bagaimana ketegasan dari penyelenggara pemilu dalam memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti berbuat curang? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI belakangan menjadi sorotan. Apalagi setelah APDESI mengundang Prabowo Subianto untuk hadir dalam pertemuan akbar yang dihadiri ribuan kepala desa seperti di Bandung, Jawa Barat dan Jakarta. Prabowo mengaku diundang dalam rapat kerja daerah APDESI Jawa Barat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi dalam sambutannya Prabowo nyata-nyata menyampaikan jika dirinya merupakan calon presiden. Prabowo juga mengutarakan harapan di hadapan kepala desa yang hadir agar tidak lupa dengan dirinya. Karena saya selain Menteri Pertahanan, saya sudah resmi menjadi calon presiden. Tolong dicatat, saya tidak minta dukungan kepala desa Jawa Barat di sini. Pada hari ini, tapi saya berharap kan gak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. 4 hari sebelumnya, pertemuan Prabowo dan Gibran yang memenuhi undangan acara APDESI di Jakarta dinilai sejumlah pihak menyalahi aturan. Salah satunya oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bukan ditemukan, dugaan adanya. Waktu nanti dipelintir lagi harus tidak ada pelanggaran, bukan tidak ada pelanggaran, cawapresnya tidak ngajak ya. Tapi karena pelanggarannya tentu kan ada kalimat selanjutnya, jika ada dugaan. Pada saat ini jika ada dugaan pelanggaran tentu kami akan dalami sesuai dengan laporan hasil pengawasan. Karena pada saat itu statement itu laporan hasil pengawasan sedang dibuat. Tapi kami harus merespon dengan cepat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Kedekatan aparatur desa dengan Prabowo Subianto disikapi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sebagai bentuk mobilisasi kepala desa. PPN Ganjar Mahfud menuding acara APDESI khususnya di Senayan, Jakarta yang dihadiri Prabowo dan Gibran merupakan bentuk kampanye. Sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Bukan hanya Prabowo yang diduga mengerahkan kepala desa untuk meraih dukungan. 4 bulan lalu, Ganjar Pranowo juga mendapat dukungan dari ribuan kepala desa se-Jawa Timur. Bertempat di Grand City Mall Surabaya, Ganjar bertemu 6.000 kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi Kades se-Jawa Timur.
Dalam pertemuan ini, Ganjar mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk mengevaluasi undang-undang desa yang dibahas di DPR. Dukungan terang-terangan kepala daerah kepada Capres-Cawapres juga dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi bahkan dipecat sebagai kader PDIP karena mendukung pasangan Prabowo Gibran. Setelah itu, menantu Presiden Jokowi itu kian terang-terangan merapat ke pasangan nomor urut 2. Dukungan itu ia tunjukkan saat menemani kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka saat bertemu tokoh adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kepala daerah yang seharusnya netral dalam pemilu justru terlibat dukung-mendukung calon tertentu. Padahal sebulan lalu saat memberikan arahan kepada kepala daerah di Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar kepala daerah hingga aparatur sipil negara haruslah netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Selain arahan Presiden, sejatinya pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur siapa saja pihak-pihak yang dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Ada 11 poin, mulai dari pejabat dan hakim Mahkamah Agung serta hakim konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, sejumlah jajaran di Bank Indonesia, pejabat serta karyawan BUMN, BUMD, pejabat negara dengan syarat tertentu, ASN, anggota TNI Polri, kepala desa, perangkat desa hingga WNI yang tidak memiliki hak memilih. Bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, indikasi ketidaknetralan pejabat, ASN hingga aparatur negara merupakan bentuk peringatan berbahaya dalam pemilu 2024. Saya kira kalau masyarakat disuruh membuktikan gitu kebenaran atau ketidakbenaran soal aparat keamanan netral atau tidak netral itu memang sulit. Tetapi indikasi-indikasi atau kemudian kecurigaan-kecurigaan tersebut mestinya itu betul-betul menjadi pengingat dan warning red alert ya bagi kita semua untuk menagih komitmen polisi dan TNI kita, TNI Polri kita untuk membuktikan netralitasnya. Jadi jangan kemudian disebut dengan mana buktinya begitu ya. Kalau pernyataan seperti itu ya tentu akan sulit dan tidak mudah untuk membuktikan karena itu kerap kali terjadi di dalam ruang-ruang kosong. Ruang-ruang yang tidak mampu itu terjadi di ruang yang tidak mampu dijangkau oleh publik. Masyarakat tentu punya pendirian dan harapan agar pemilu berjalan jujur, adil dan netral. Untuk mewujudkannya, maka haruslah ada upaya penyelenggara pemilu untuk menindak segala bentuk kecurangan. Sebagai warga, sebagai masyarakat, tentu percaya dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Meski kekhawatiran itu ada, tapi saya berharap sih KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu lainnya bisa melaksanakan kegiatan pemilu dengan seadil-adilnya gitu, Mas. Tentunya saya berharap kalau misalnya di pemilu saat ini nggak bakal ada perpecahan di antara kita gitu, walaupun kan emang sering kadang bermusuh-musuhan ya. Kita pengennya tetap berjalan dengan damai, tenang, dan tentunya diharapkan nggak adanya kecurangan. Harapan saya sih ya bisa berjalan dengan damai dan hasilnya sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Bukan hanya bicara soal netralitas, tetapi keamanan data warga juga dipertaruhkan. Apalagi kasus yang muncul beberapa waktu terakhir mengenai daftar pemilih tetap atau DPT yang bocor ke publik juga ramai diperbincangkan. Apalagi bukan hanya bocor, data-data ini juga dijual di media sosial dengan harga miliaran rupiah. Lantas bagaimana ini bisa terjadi? Selain masalah netralitas pejabat, ASN hingga aparat, baru seminggu masa kampanye, publik sudah dikejutkan dengan bocornya data KPU. Hacker yang menamai dirinya Jimbo mengklaim mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap di KPU. Jimbo mengatakan data yang didapat dijual senilai 1,2 miliar rupiah. Menangani kebocoran data ini, KPU mengaku sudah bekerja sama dengan Mabes Polri.
Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Menurut pakar siber, kebocoran data bukanlah hal sepele. Data yang bocor bisa digunakan untuk tindak kejahatan sejumlah pihak. Yang menderita itu adalah rakyat Indonesia, pemilik data. Kenapa? Karena data yang bocor itu akan digunakan sebagai alat eksploitasi. Kita semua sudah mengalami penderitaan ini. Buktinya apa? Banyak orang yang pakai buka rekening bodong, pakai data KTP yang bocor ini, lalu pakai belangko KTP yang kosong yang palsu, lalu diisi dengan data asli, lalu buka rekening. Rekening itu dengan data orang lain dipakai untuk menampung hasil-hasil kejahatan. Kita lihat banyak hasil kejahatan, ada undangan pernikahan, ada kurir online yang dipalsukan, lalu sebenarnya tujuannya untuk mencuri dana di m-banking. Nah, lalu dana m-banking itu ditransfer ke rekening yang dibuka menggunakan KTP palsu ini. Itu sebenarnya kita sudah alami penderitaannya. Itu adalah akibat dari data bocor. Soal kebocoran data yang kembali terjadi, publik berharap penyelenggara pemilu dapat segera menyelesaikan masalah ini jika memang masih ingin dipercaya publik sebagai penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Sebab sebagian warga khawatir kebocoran data bisa dipakai untuk mencurangi hasil pemilu. Ya, semoga aja hal-hal itu semakin bisa diminimalisir oleh KPU atau penyelenggara pemilu sih, Mas. Kunci utamanya tuh kan kepercayaan dari masyarakat ya. Nah, tentunya dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat sendiri, dan saya di sini mungkin akan mewakili sebagai masyarakat yang masih percaya. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh penyelenggara pemilu 2024. Apalagi waktunya tinggal 3 bulan lagi. Sementara harapan masyarakat akan netralnya para ASN, aparat, hingga para pejabat tentunya masih jauh dari harapan. Lantas, bisakah semua pekerjaan rumah ini diselesaikan dalam waktu singkat? Kita sama-sama tunggu hingga hari pencoblosan tiba. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Medi Heriasdi dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.